Sahabat Az-Raghibin. Oh, syarih kitab kitab usul al-fiqh. Jamul Jawami. Jamul Jawami, ada. Al-Imam Al-Mahalli. Ba'din kitab orang yang barakah. Sampai beliau ikut andil di dalam syarah Al-Quran, diambil dari beberapa banyak kitab hadis. Baik Al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin diambil sama beliau dengan tariqah lugawiyahnya, dengan sirahnya, dengan hadisnya, dengan fikihnya, dengan tafsir ayatul ahkam. Cuma simpel sekali. Jadi Jalalain ini ringkasan. Makanya yang berani meneruskan di zaman itu siapa? Suyuti. Imam Allamah Muhaddits. Allah, kita kalau sudah berbicara tentang Imam Suyuti selesai sudah. Allah, Anda kalau sudah kena Suyuti selesai. Musallam alaih selesai. Imam Suyuti, ente ingin berbicara tentang fikih, dia orangnya. Berbicara tentang hadis, beliau orangnya. Ente berbicara tafsir, beliau orangnya. Usuli, beliau orangnya. Qawaid, beliau orangnya. Punya kitab Ashbah wa Nadhair. Di dalam Lughawi, beliau orangnya. Di Mahabbatul Ahlul Bait, beliau orangnya. Di dalam wilayah, beliau orangnya. Selesai, musallam. Imam Suyuti, diteruskan oleh Imam Suyuti. Makanya dibilang Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti, sehingga dijulukan ada Jalalain. Nah, ini kitab ringkasan yang sebenarnya banyak kutub-kutub yang dimana kitab. Nah, ini dia yang kita harus masuk otak kita ke perpustakaan, karena para ulama banyak menyusun kitab hadis dengan metode mereka. Yang menyusun pertama kali tafsir siapa? Allah. Yang menyusun tafsir Allah di dalam Al-Quran. Lihat, ada ayat yang sifatnya ijmal, ada yang sifatnya am. Ini yang sifatnya ijmal, global. Am itu yang mensyaratkan siapa itu Allah menerangkan di dalam tafsir sendiri. Ada yang sifatnya ayatul khas, ada ayatul am. Ada ayatul am, ayatul khas. Kemudian ada ayat yang turun di sini disempurnakan dengan ayat di sini. Ini penyempurnaan ayat. Jadi Allah juga sudah mengajarkan bagaimana tafsir. Nah, di sini ada peranan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah penyarah, Rasulullah yang mentafsirkan. Makanya di sini terjadi yang namanya asbabun nuzul dan disyarahkan oleh Nabi Muhammad dengan asbabul wurud. Wurudul hadis. Nah, dari sini. Makanya nanti dari sini Anda ingin membuka mukadimah dengan memasuki dari tafsir, kemudian hadis, mustalahnya, usulnya, qawaidnya, ya. Jadi kita sedikit masukin. Al-an sedikit nanti kita teruskan, kita nastaftih al-muqaddimah dengan sardan bicara kutub al-Bukhari. Kitab al-Bukhari. Jadi kita ada kitab Bukhari. Ini terus terang, Anda memang dapat kitab Bukhari ini bukan satu kitab. Ini kitab panjangnya dari sini sampai ke antum. Kenapa? Ini kitab hadiah dari Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki, bahkan Syed Ahmad juga. Ini kitab ada 9 kitab. Kitab Bukhari ada 3 jilid. Ini Bukhari yang cetakannya sekarang, dan kitab Bukhari yang cetakan bulat, cetakan yang gede, cetakan yang lama-lama dari segini sudah. Kemudian ada kitab Muslim, kemudian Abi Dawud, kemudian Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini dikenal dengan kutub Sittah. Dikenal dengan kutub As-Sittah apa? Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Baik, ini sudah. Ini udah panjang segini nih. Iya, kita bisa seperti ini. Dan ini diantara cetakan yang paling terbaik, cetakan mutaakhirin. Mutaakhir, mungkin nanti kita sampul plastik biar nanti peluahnya juga ambil. Kita ambil tabaruk, kita antar ini. Nasma, peluahnya. Yang kedua, kemudian bukan hanya kutub ini, untuk mempermudah para talabatul ilm, para ulama, para masyayikh, para kiai, makanya ditambahkan lagi dengan kutub tis'ah. Ada kitab 3, tambah lagi tis'ah. Al-Muwatta' Ibnu Malik, wal Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan Musnad Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi. Siapa yang Ad-Darimi? Beliau juga Imam Dumairi Ad-Damiri atau Dumairi. Beliau yang mensyarahkan kitab Minhajul Talibin, punya Imam An-Nawawi, disyarahkan oleh beliau. Namanya Najmul Bahaj. Nah, nanti kita masuk ke dalam fikih juga nih, ya. Sedikit fikih di dalam. Kenapa kok antum baca fikih? Ayo, ente ngapain baca fikih? Ente baca Safinah? Pernah baca Safinah? Pernah baca Takrib? Pernah? Ayah, pernah baca Fathul Mu'in?
Pernah membaca kitab Yaqutun Nafis? Dari Batarim. Yaqutun Nafis, hafalkan. Pernah baca Minhajul Talibin? Pernah. Manhajul Tulab, Fathul Wahhab. Ada apa yang dibaca itu? Bid'ah. Al-Quran hadis ya Ustaz. Al-Quran hadis. Akhirnya balik lagi bid'ahnya ke antum. Nah ini dia nanti. Ya apa kita ahli bid'ah sudah. Lakin bid'ah yang bagaimana? Ini bid'ah yang ikutin Nabi. Nah itu dah. Makanya kutub tis'ah ini adalah kebutuhan para ulama, sampai-sampai dari kitab tis'ah ini dengan tartib, murakam, dengan nomor-nomor yang sudah akurat, yang bisa dijadikan rujukan untuk mengambil takhrijul hadis. Tahu takhrijul hadis? Umpamanya ente pernah mendengar kitab hadis yaitu qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah. Hadis. Ini hadis Rasulullah. Nah, riwayatnya siapa? Ini riwayat dari mana? Ternyata ada seorang, Anda katakan dia bukan seorang ulama, bahkan dia bukan orang muslim. Kalau orang muslim belajar kita apa namanya? Istilahnya, orientalis bukan? Iya, orang orientalis. Ini orang orientalis, dia mengumpulkan kitab hadis Rasulullah yang 9 ini, dibikin kamus. Jadi kitab hadis yang 9 ini diambil semuanya dibikin kamus. Umpamanya inama a'malu binniyat wa inama likulli imrin ma nawa inama itu semua dengan hadis Bukhari raqam segini, nomor segini, halaman segini. Dengan tarkim dengan nomor-nomornya. Ajib. Ini orientalis. 9 kitab dikumpulkan, di antaranya itu dia. Bilang dikatakan namanya kutubut tis'ah. Tambahannya 3, Musnad ad-Darimi, Al-Muwatta' Ibn Malik, dan kemudian Ustaz Imam Ahmad bin Hanbal. Ya ta'alaq bil muwatta'at banyak. Ada Muwatta' Imam Malik, ada Muwatta' Ibn Abi Dhi'b, ada Muwatta' Al-Imam Ishaq bin Rahuya, lakin Al-Mubarak yang diterima talaqah al-qabul Imam Malik. Jangan sangka Imam Malik kitabnya cuma 1. Kadang-kadang itu punya kitab Muwatta kok beda. Kok Muwatta'nya namanya beda? Iya, riwayatnya beda. Ada riwayat Yahya bin Yahya, ada riwayat Ibn Qasim, ada riwayat Muhammad bin Hasan al-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Ada perbedaan. Bahkan ada 16 riwayat Imam Malik. Riwayat dari Imam Malik. Nah, ini yang kita insya Allah nanti sedikit demi sedikit kita telusuri tentang dirasat al-hadith yang kita masuki dengan ilmu mustalah al-hadith. Baik, al-an nabda qalilan wa ma yata'allaq bi kitab al-hadith. Bawa kitab Bukhari ada. Pak Agra buka di masjid. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'amma al-huda. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سؤددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وبسند المتصل إلى سيدنا الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال شيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. طيب, tadi Anda membaca mukadimah.
Kenapa Anda baca Bukhari? Tadi sudah saya simpulkan tentang Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian tadi ada yang baca Muqaddimah. Kami menghatami kitab Bukhari bertahun-tahun. Sering menghatami kitab Bukhari. Saya yakin antum kenal Imam Bukhari, membaca kitab Bukhari, mempelajari kitab Bukhari, dan bahkan di bulan Rajab menghadiri khatam Bukhari untuk mengambil tabaruk dari Imam Al-Bukhari, hadis Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Anda mau tanya. Tadi Anda tanya beberapa teman, kitab Al-Imam Al-Bukhari namanya apa? Kebanyakan tahu namanya apa? Kebanyakan teman-teman mengetahui kitab Sahih Imam Al-Bukhari atau Al-Aqal Al-Jami' Sahih Imam Al-Bukhari. Lah, kitab Imam Al-Bukhari ada namanya. Kadang-kadang kita duduk di Al-Hawi, Habib, Masya Allah berapa tahun itu bilang, oh zaman Anda baca Bukhari, sejak lama baca Bukhari, mungkin udah puluhan tahun. Saya menghatami di Kuitang baca Bukhari. Di mana baca Bukhari? Nama kitabnya Bukhari apa? Sahih Bukhari. Kan dibilangnya Sahih Bukhari. Begitu juga tafsir. Ayah, seperti tafsir At-Tabari. Orang tahu tafsir At-Tabari. Namanya apa? Ismul kitab Imam At-Tabari. Ayah. Kemudian Imam Al-Baghawi namanya apa? Ini begitu juga Imam Al-Bukhari ada namanya. Ada istilahnya, ada metodenya, ada penamaannya. Ini ada apa? Ada papan tulis ala kulli hal nanti Anda tulis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda di Pekalongan, Hataman Bukhari. Ternyata ketika ditanya, Habib Ustaz, Hatam Bukhari sejak kapan? Oh, alhamdulillah, sejak zaman Habib Ali. Habib Ali berapa tahun? Saya sudah duduk sama beliau 20 tahun baca Bukhari. Sebelum sama Habib Ahmad, mungkin 10 tahun, sama Habib Bagir 15 tahun, Masya Allah, 45 tahun. Nama kitab Bukhari Al-Bukhari. Al-Bukhari Sahih Bukhari lah, Al-Imam Al-Bukhari ada penamaan. Jadi nama kitab Sahih Imam Al-Bukhari ini ajib. Ini indah sekali Imam Al-Bukhari. Nanti dari sini, dari musalah hadis, mungkin kita ingin menerangkan asbab daripada penyusunan kitab Imam Al-Bukhari. Dari judul dari kita bisa mengetahui bagaimana kekuatan ilmiah Al-Imam Al-Bukhari di dalam penyusunan kitab ini. Ada apa Imam Bukhari menyusun kitab ini? Ada apa penelusuran Imam Bukhari? Sampai seperti itu beliau punya juhud. Sampai beliau ini menyusun kitab ini, dikatakan sampai 16 tahun, 20 tahun menyusun kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Bahkan beliau menyusun judul kitab Batul Wahyi. Bab kaifa kana Batul Wahyi ala Rasulillah. Kemudian di sini ada bab qala hadatsana, sini ada bab lagi banyak abwab. Di sini bab minad-din al-firar min al-fitan. Ada apa? Beliau menyusun abwabnya aja, menyusun bab-babnya aja. Beliau duduk di Raudhatul Syarifah, di Raudhahnya Rasulullah, duduk untuk apa? Istikharah dengan Rasulullah SAW untuk menyusun bab judul. Makanya penamaan kitab Sahih Imam Bukhari berbeda sekali. Ayo. Ajib. Ada penamaan kitab Imam Al-Bukhari. Al-Jami', As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min Sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamih. Dari penamaan kita bisa mengetahui bagaimana juhud Imam Al-Bukhari, perjuangan Imam Al-Bukhari. Yang pertama, Al-Jami'. Dikatakan Al-Jami' karena dikatakan Al-Jami' karena beliau mengumpulkan dari beberapa banyak abwab wal kitab. Contoh, di sini beliau menyusun ada kitab Batul Wahyi. Di situ ada bersangkutan dengan sirah, bersangkutan dengan aqaid, bersangkutan dengan fikih, bersangkutan dengan tafsir,
bersangkutan dengan jihad, bersangkutan dengan tafsir, ya, bersangkutan dengan sunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersangkutan dengan manaqib, ya, terjemah. Nah, ini yang dinamakan metode seperti ini, metode seperti ini namanya al-jami', ya, namanya al-jami'. Ini sementara, nanti istilah-istilah ini nanti di yang akan datang saya akan terangkan, saya akan tuliskan makna al-jami'. Al-jami'. Karena apa? Sebagian para ulama ada yang menyusun dengan metode al-jami' juga, tetapi jami'nya ini berbeda dengan yang lain. Contoh, ada al-jami' sunan. Ada sunan, ya, atau sunan aja. Sunan. Kalau sunan ini lebih khusus. Sunan lebih khusus. Biasanya kitab sunan ini di dalamnya isinya mulai dari bab pertama kitab thaharah. Semua hadis yang bersangkutan dengan kitab-kitab thaharah, yang bersangkutan dengan hadis thaharah, kemudian ada istinja, kemudian ada wudu, ada gusul, ya. Kemudian nanti ada babul muamalah. Babul muamalah ada bai', kemudian ada bai' wa syira', kemudian nanti ada yang namanya qira', yang bernama macam-macam. Kemudian nanti ada bersangkutan dengan jihad, ya. Ini hanya permasalahan fikih. Itu namanya sunan. Hati-hati antum mengatakan alhamdulillah sama Habib Abbas baca kitab Sunan Al-Imam Bukhari. Ayo. Ente ketemu ulama hadis, sama ketemu Wahabi aja di dunia alafu. Ente enggak belajar hadis. Hati-hati di dalam penamaan. Jadi kitab sunan identik pelajaran di dalamnya itu hadis-hadis yang sifatnya fikih. Banyak. Tadi ada Sunan Abi Dawud, itu isinya fikih. Boleh dicek. Ada Sunan Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah. Ya, itu sunan. Sunan Al-Imam Al-Baihaqi, pernah dengar? Al-Imam Al-Baihaqi. Nanti ada cerita nih, Imam Al-Baihaqi penyelamat Syafi'i, penyelamatnya antum itu. Yang nanti kita cerita tarikhiyahnya Imam Al-Baihaqi, asbab Imam Al-Baihaqi menyusun kitab sunan. Bas sekarang kita masuk kiri hadis Bukhari dulu deh. Kita di dalam rumahnya Bukhari dulu. Di dalam rumahnya Bukhari satu-satu. Baik. Kemudian ada lagi ulama-ulama mereka yang menyusun sebelum sunan ini, dia lebih identik sebelumnya lagi. Al-Muwatta. Muwatta ini dia lebih identik sama dengan sunan. Karena isinya fikih. Pertama kali namanya Muwatta. Kenapa? Wata'ayatihu, karena mereka sudah menelusuri dengan fikih tersebut sehingga menginjak kitab tersebut sampai menelusuri kitab di dalam ahkamul fiqih. Nah, yang pertama kali yang masyhur di dalam penyusunan Muwatta Imam Malik. Imam Malik. Nanti kita terangkan di dalam hadisnya tersebut dari asbab dari riwayat tentang penyusunan hadis. Baik. Ada kitab Muwatta. Muwatta banyak. Ada Muwatta Imam Malik, ada Muwatta Imam Abi Dhi'ib, ada Muwatta Imam Ishaq bin Rahuya, pulang Muwatta'at. Tetapi yang paling terkenal Muwatta Imam Malik. Sampai saking terkenalnya Muwatta Imam Malik dan banyak para ulama-ulama yang datang dari penjuru dunia belajar dengan Imam Malik di kota Madinah sampai dibilang Imam Darul Hijrah. Sehingga muridnya kebanyakan mustahil. Ajib. Muridnya mustahil dan murid-muridnya mustahil. Dan sahabatnya mustahil. Jadi di zaman Imam Malik mustahilin banyak. Ada sahabat Imam Malik namanya Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad mustahil di Mesir. Ada lagi Sufyan ibn Uyainah, mustahil. Sufyan Tsauri, mustahil. Al-Dhawahiri, mustahil. Mustahil banyak, mustahil sampai 16 mustahil. Tetapi lihat Imam Malik. Allah baraklah Imam Malik. Nah, ini yang kita ingin mempelajari, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, kenapa ia talaqahul qabul? Kenapa diterima sampai sekarang? Lihat mahabbatin Nabi Muhammad. Mahabbatin Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, dekat sama Nabi Muhammad. Sampai beliau pernah pada suatu saat nggak pernah di kota Madinah pakai sandal. Setiap jalan di kota Madinah nggak pernah pakai sandal. Yauminal ayyam beliau pernah kedatangan seorang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, kalau nggak salah Abu Ja'far Al-Mansur datang. Ketika Abu Ja'far Al-Mansur datang dengan wibawa,
dengan haibahnya, dengan jalan. Kalau nggak Abu Ja'far al-Mansur, Harun Rasyid, saya lupa. Di zamannya kalau nggak salah memang Abu Ja'far al-Mansur. Ini datang sama Imam Malik, dijemput di pintu kota Madinah. Kota Madinah dulu bukan seperti kota Madinah yang sekarang ini. Kita tahu halaman kota Madinah, Masjidil Haram Nabawi dengan halaman pagar. Itu kota Madinah di zaman Nabi Muhammad. Itu kota Madinah di zaman. Keluar itu Kharijul Madinah, tapi masih masuk haram. Keluar Madinah, Baqi luar Madinah. Maksudnya sur Madinah ada. Itu Madinah. Rumah masyarakat ahli Madinah. Keluar Imam Malik. Ketika datang, ya Khalifah, inzil, turun. Ya Malik, inzil. Raja disuruh turun dari kendaraan. Turun dari sini, nggak boleh masuk ke kota Madinah pakai kendaraan. Disuruh turun, nggak boleh pakai kendaraan. Dulu kendaraan yang paling istimewa kuda. Ibaratnya Alphard kuda sudah. Innovanya itu waktu itu kuda ya kuda. Ya ini kisah Arab. Turun. Dilihat Imam Malik nggak pakai alas kaki. Apakah Imam Malik menghormati pejabat? Apakah Imam Malik ta'zim kepada Allah? Bukan itu. Imam Malik imam. Ayah inzil ya Malik. Ya Malik, raja turun. Setelah turun lihat Imam Malik, ya Imam, amma talbas ni'al. Nanti nggak pakai sendal. Apa kata Imam Malik? Aku takut kalau aku menggunakan alas kaki menginjak bekas pijakan yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad. Ada kota Madinah karena dekat. Al-Imam Malik kira-kira waktu itu tahun 150 Hijriah. Berarti kepada Nabi berapa? 100 tahun. Jadi masih dekat. Kota Madinah masih huwa-huwa alih. Paling pembangunan masjid paling zaman Rasulullah. Kemudian perluasan zaman Sayyidina Umar, tausiatul masjid. Kemudian Sayyidina Utsman, tausiah, perluasan masjid itu paling di zaman Sayyidina Umar. Tausiah yang sampai dilakukan sama Imam Malik. Baik. Kemudian diajak ziarah ke makam Rasulullah. Ketika diajak di makam Rasulullah, raja dengan prajuritnya dengan sendiri. Ternyata raja mengangkat suara, "Uskut ya Malik, diam. La tatahaddath amama Nabi Muhammad." Jangan berbicara di hadapan Nabi Muhammad. Waqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd, an tahbata 'amalukum antum la tash'urun." Ayat. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali engkau mengangkat suara kalian di hadapan Nabi Muhammad. Dan kau tidak merasakan nanti amal-amal kalian akan hilang, rusak semuanya. Ini sebabnya dari mana ayat ini turun? Ketika Rasulullah duduk di sini Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar? Sayyidina Abu Bakar mertua, Sayyidina Abu Bakar sahabat, sahibul hijrah, khalifatu Rasulillah, bersama Rasulullah, rafiqun Nabi, orang yang paling dipercaya. Awwalu man dakhala fil Islam, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Umar? Sampai ayat suci Al-Quran turun sebab dari Sayyidina Umar. Maka dikatakan muwafaqat Sayyidina Umar. Persetujuan Allah ayat serta pendapat Sayyidina Umar. Allah. Men la arif Sayyidina Umar. Ketika musyawarah pengangkatan seorang prajurit pemimpin, kata Abu Bakar, la fulan. Ini riwayat Bukhari ada. Ini mereka berbicara bersama Nabi Muhammad, sedikit mengangkat suara. Langsung ayat suci Al-Quran turun. Peneguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, sahabat ditegur sama Allah. Wahai kalian orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu ayat tersebut diistinbat sama Imam Malik. Walaupun Rasulullah di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah hayyan ada di hadapan kita. Rasulullah amamana. Tetap Rasulullah ada bersama kita. Makanya ayat tersebut diabadikan. Kalau antum ziarah Rasulullah di muwajah Rasulullah ada tulisan ya ayyuhalladzina amanu. Ayo buka di YouTube. Lihat muwajah Nabi Muhammad tertulis ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian raja diam. Apa kata Imam Malik? Innal ladzina yagudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya mereka orang-orang yang innal ladzina yagudduna aswatahum. Yaguddu apa sih? Yaguddu memejamkan mata, tetapi ini memejamkan suara. Sama, memejamkan suara. Diam. Inda Rasulillah, di hadapan Nabi Muhammad.
Ulaika alladziina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka orang-orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Muhammad. Dengan berakhlak, berbudi pekerti di hadapan Nabi Muhammad, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Marah lagi. Kemudian raja tanya lagi, "Ya Imam, urid atau doa, ana mau berdoa. Astaqbilul qiblata am astaqbilun Nabi Muhammad?" Saya mau doa ngadep kiblat, astaqbilul qiblata am astaqbilun Nabi. Saya mau doa ngadep kiblat atau menghadap Nabi Muhammad. Maka kata Imam Malik, "Istaqbilun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu wasilatuka wa wasilatu abika Adam alaihi salam." Allah. Ayah ngadep Nabi Muhammad. Ngadep Nabi Muhammad. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah perantara diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Adam sebab Nabi Muhammad. Dan ini wasilahnya engkau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna du'a mawqufun baina samai wal ard hatta tusalli ala Nabi Muhammad. Apalagi itu di hadapan Nabi Muhammad. Makanya kita baca hadis ada apa? Natawasal bi Nabi Muhammad. Berakhlak kepada Nabi Muhammad. Berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik kalau ketika mengajar hadis duduk ketika duduk menghadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah dengan wangi-wangiannya, dengan jubahnya, dengan imamahnya, dengan keindahannya, dengan wanginya, dengan haibahnya di hadapan Nabi Muhammad dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau punya akhlak yauminal ayyam, badannya tergigit setelah mengajar, wajahnya berubah keringat dingin dan kemudian kemerah-merahan. Setelah selesai, ya waladi sebentar, lihat di belakangku, di jubahku ada apa? Ternyata ada kalajengking diambil yang sudah menggigit 16 gigitan. 16 gigitan. Imam Malik yatahammal, bertahan karena menghormati hadis Nabi Muhammad. Makanya kalau lagi ketika sholat di Raudhah, nanti kalau lagi masuk di Raudhah, duduk di Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatin min riyadil jannah. Dulu pengimaman ada di situ, di Raudhah. Imam Malik kalau jadi imam, kita kalau jadi imam, habis kita ngadep ke kanan makmum, ya. Ini a'imah imam, menghadap ke kanan makmum. Atau kita menghadap makmum. Ini enggak, Imam Malik menghadap ke kiri. Makmumnya ada di kiri. Ya Imam, khalaftan Nabi katanya. Ya Imam, kita khalaftan Nabi. Itu berbeda dengan sunnahnya Nabi Muhammad. La. Ana astaqbilun Nabi. Saya menghadap Rasulullah. Ya salam. Dia nggak mau membelakangi Nabi. Ada bagi Nabi Muhammad. Makanya para ulama-ulama kita, mereka nggak mau sholat sholat di wajah Nabi. Allahu Akbar belakangnya Nabi. Syariat Nabi Syekh. Tapi ada kita ini nggak enak. Allahu Akbar di belakang Nabi. Kita di belakang ustaz aja nggak enak. Di belakang ulama kita aja nggak enak. Di belakang mursyid syekhnya kita aja nggak enak. Apalagi di belakang Imam al-Anbiya, Imam al-Salihin, Imam al-Asabidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu kita membaca kitab Al-Imam Al-Bukhari untuk mengambil faedah al-khair al-barakah daripada Imam Al-Bukhari. Baik. Kemudian kita baca sedikit, nanti akan menerangkan di dalam metode Imam Al-Bukhari. Babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulullahi ta'ala jalla dzikruhu inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Al-Imam Sahib Al-Fathul Bari ditanya, Jamil ada tadi pagi Anda baca, sengaja baca Fathul Bari sedikit. Ya Imam, kenapa Imam Al-Bukhari tidak memulai dengan hadisnya pertama kali dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Dengan Bismillah dimulai. Kenapa tidak dimulai dengan Hamdalah? Ajib. Kenapa dimulai dengan Hamdalah? Karena hadis Rasulullah, kullu amrin bi balin la yubda fihi bil hamdalah wa huwa aktar afdal. Qalilul barakah. Ya, Fathul Bari biasa. Syuf Imam bin Hajar. Ya Ustaz, itu buat orang-orang yang mengarang kitab Al-Muqaddimah atau dengan kalimat amma ba'du, itu bara'atul istihlal. Kalau di dalam ilmu balaghah namanya bara'atul istihlal. Setiap orang yang ingin berbicara, setiap orang yang ingin menyampaikan, dulu al-Arab sampai sekarang dikenal dengan bara'atul istihlal ilmu balaghah,
kita bisa mengetahui Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ya'mal huda. Oh, ini alhamdulillahilladzi qad awjada kepada Allah tauhid. Alhamdulillah qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Amal huda sabaqal awali wa fil wujudi bi asliha wal kullu minhu fil haqiqati mubtada'ani bidzalika nur. Masadul wara. Oh, berarti menunjukkan ini tentang Nabi Muhammad. Oh, isi sirah. Nah, Abuya di sini juga di dalam mukadimahnya, oh ini menunjukkan tentang ini ilmu